Thich Nhat Hanh lahir pada tanggal 11 Oktober 1926 di Tha Tien, Provinsi Quang Ngai, Vietnam, dan meninggal pada tanggal 22 Januari 2022 pada umur 95 tahun di Vietnam. Adalah seorang biksu Buddha Zen, penulis, penyair, dan aktivis HAM yang berasal dari Vietnam. Ia tinggal di biara desa Prem di wilayah Dordogne di Prancis Selatan, bepergian secara internasional untuk memberikan retret dan berbicara. Thich Nhat Hanh telah menerbitkan lebih dari 100 buku, termasuk lebih dari 40 dalam bahasa Inggris. Ia aktif dalam gerakan perdamaian, mempromosikan solusi non-kekerasan konflik, dan juga menahan diri dari konsumsi produk hewani sebagai sarana non-kekerasan terhadap hewan non-manusia. Thich Nhat Hanh yang akrab disapa Tai bergabung dengan Bela Zen pada umur 16 tahun. Mulai belajar ajaran Buddha sejak Samanera, kemudian menerima penahbisan penuh sebagai biksu pada tahun 1949. Nama keluarga Thich diberikan kepada semua biksu maupun biksuni di Vietnam yang berarti bagian dari suku Sakya atau Buddha Sakyamuni. Di awal tahun 1960-an, pada masa Perang Vietnam, Tai mendirikan organisasi Social School of Youth for Social Service atau SYFS dibantu oleh Chow Mok Phuong. Sekarang biksuni Cangkung di Saigon dan dari lapisan masyarakat akar rumput untuk membantu meringankan penderitaan korban perang dan membangun kembali desa-desa yang hancur akibat bom, membangun sekolah dan pusat perawatan kesehatan, mencari cara untuk melakukan penempatan ulang masyarakat yang kehilangan rumahnya. Tai menempuh perjalanan ke Amerika Serikat dan belajar di Universitas Princeton, dan kemudian menjadi dosen di Universitas Cornell dan Universitas Columbia. Tujuan utama kunjungannya ke Amerika adalah untuk mendesak pemerintah Amerika untuk menarik diri dari kancah perang Vietnam. Tai tidak ingin melihat saudara membunuh saudara di Vietnam. Dr. Martin Luther King, Jr., tersentuh oleh pembawaan ending, damai dan tenang Tai, ikut mendukung untuk segera mengakhiri perang Vietnam melalui gerakan non-kekerasan. Tai juga berbicara di hadapan berbagai kelompok perdamaian. Tai juga memimpin delegasi Buddhis berpartisipasi dalam perbincangan perdamaian di Paris. Institusi Nobel di Norwegia pada tanggal 25 Januari tahun 1967 menayangkan sebuah surat untuknya. Martin Luther King kemudian menominasi Tai sebagai penerima hadiah perdamaian Nobel. Sebagai seorang guru yang sangat dikagumi oleh dunia barat, Tai termasuk tokoh yang berjasa dalam membawa ajaran Buddha ke dunia barat. Melalui latihan hidup sadar, ternyata berbagai kalangan yang berasal dari latar belakang religius, spiritual, dan pandangan politik berbeda-beda bisa menerimanya dengan begitu alami. Latihan hidup sadar dengan perhatian penuh merupakan adaptasi dari sensibilitas nuansa barat. Pada tahun 1966, Tai mendirikan Order of Interbeing. Secara alami, berbagai pusat latihan monastik dan pusat latihan lainnya juga bermunculan di berbagai belahan dunia. Sejak perjalanannya ke dunia barat dan aktivitas menyerukan perdamaian, Tai harus mengasingkan diri di dunia Eropa. Ia tidak bisa pulang kembali ke kampung halamannya lagi, yaitu Vietnam. Kejadian ini melahirkan pusat retret seni hidup berkesadaran yang bertempat di daerah Dordogne, Prancis Selatan, bernama Desa Prem, telah menjadi rumahnya. Sejak itu, ia berkunjung ke komunitas internasional untuk memberikan ceramah dan retret. Tai juga yang merupakan inisiator istilah Engage Buddhism, ajaran Buddha yang aktif terjun ke berbagai aspek kehidupan, dengan bukunya yang berbahasa Vietnam dengan judul Lotus in a Sea of Fire. Karena menolak berpihak pada salah satu blok, komunis maupun anti-komunis, ia diasingkan oleh pemerintah Vietnam sejak lama. Tai baru diizinkan pulang ke Vietnam pada tahun 2005 dan 2007. Tai telah menulis lebih dari 100 judul buku, mencakup lebih dari 40 judul yang berbahasa Inggris. Ia juga menerbitkan ceramah Dharma per kuarter dalam jurnal Order of Interbeing, The Mindfulness Bell. Tai terus aktif berkarya dalam pergerakan perdamaian.
memberi sponsor retreat untuk peserta dari Israel dan Palestina, mendukung kedua pihak untuk mendengar secara mendalam dan saling belajar dari sesamanya. Ia berulang kali memberi pidato untuk mendesak negara-negara yang terlibat dalam pertikaian untuk berhenti berperang dan jadikan non-kekerasan sebagai solusi bagi berbagai sengketa. Pada tahun 2005 dan 2007, ia memimpin perjalanan perdamaian di Los Angeles, dihadiri oleh ribuan orang untuk memberi dukungan kepada para biksu yang sedang melakukan demonstrasi di Myanmar. Ia juga dianugerahi Courage of Conscience pada tanggal 16 Juni 1991. Selain memberi bimbingan retreat, ia juga tur ke berbagai negara Eropa, Amerika, dan Asia untuk berbagi seni hidup berkesadaran bersama 4 lapisan sangga, monastik, dan sahabat awam. Selanjutnya, berikut tulisan-tulisan yang dibuat oleh Thich Nhat Hanh. Vietnam, Lotus in a Sea of Fire, New York, Hill and Wang, 1967. Selanjutnya, Being Peace, Paran Express, 1987. The Sun My Heart, Paran Express, 1988. Our Appointment with Life, Sutra on Knowing the Better Way to Live Alone, Parallel Express, dirilis pada tahun 1990. The Miracle of Mindfulness, Rider Books, dirilis pada tahun 1991. Old Path, White Clouds, Walking in the Footsteps of the Buddha, Parallel Express, dirilis pada tahun 1991. Peace is every step. The Path of Mindfulness in Everyday Life, Bantam Malaysia, tahun 2002. The Diamond That Cuts Through Illusion, Commentaries on the Prajnaparamita Diamond Sutra, Parallel Express, 1992. Touching Peace, Practicing the Art of Mindful Living, Parallel Express, tahun 1992. Hermitage Among the Clouds, Parallel Express, dirilis pada tahun 1993. Zen Keys, A Guide to Zen Practice, Three Lives, dirilis pada tahun 1994. Cultivating the Mind of Love, Full Circle, dirilis pada tahun 1996. The Heart of Understanding, Full Circle, 1997. Transformation and Healing, Sutra on the Four Establishment of Mindfulness, Full Circle, 1997. Living Buddha, Living Christ, River Heart Thread, 1997. Dan yang terakhir kami sampaikan, berikut 2 buku audio yang dibuat oleh Thich Nhat Hanh. Yang pertama ada True North, A Practice for Awakening the Heart, Sambana Audio tahun 2009, dan You Are Here, Discovering the Magic of the Present Moment, Sambana Audio tahun 2010.